Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Guide Semprul tentunya, dan masih di channel kesayangan kita Smart TV. Oke traveler, saat ini kita berada di Bali, tapi bohong. Nah, kita berada di salah satu pantai yang ada di Gunung Kidul. Tepatnya adalah Pantai Ngobaran. Kenapa ada candi di sini? Jadi konon katanya pantai ini adalah salah satu tempat singgahnya Prabu Brawijaya V. Seperti apa keseruan kita kali ini, dan kita masih bareng-bareng dengan keluarga besar Smart. Jadi ikutin terus perjalanan kita, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yuk kita masuk yuk. Nah traveler, ini candi ini kurang lebihnya dibangun juga belum lama ya, karena dulu waktu saya pertama kali ke sini, candi ini belum sebesar ini, hanya candi kecil. Nah, yang menjadi keunikan di daerah Ngobaran ini adalah di sini memang ada pura, tapi mayoritas penduduk sini beragama Islam. Seperti itu traveler. Kita sudah berada ataupun bersama dengan narasumber yang bisa menceritakan sejarah panjang tentang Pantai Ngobaran. Kita langsung berkenalan sama beliau aja yuk. Oke, selamat sore Pak. Selamat sore. Mohon maaf, namanya siapa Pak? Nama saya Surakso Kadar. Surakso Kadar. Nah, iya. Saya pengen tahu Pak, yang saya dengar adalah Pantai Ngobaran ini sejarahnya cukup panjang banget, dan sampai melibatkan dengan ataupun Prabu Brawijaya V itu pernah singgah di sini. Apakah kebenarannya benar? Ya, ini menurut cerita dari nenek moyang saya hingga saat ini masih kita pegang, yaitu dikisahkan sekitar 1400-an dengan Senggalan Ilang Serna Tertani Bumi. Pada waktu itu keruntuhan kerajaan Majapahit yang bertata di Majapahit, Sinuwun Brawijaya kelima atau Sinuwun Kertabumi, yang pada waktu itu berputra Raden Patah, yang konon menuntut tahta serta beliau sang Prabu untuk masuk Islam. Karena sang Prabu Brawijaya sendiri seorang penganut agama Siwa Buddha, kalau dulu bukan Hindu, Siwa Kabudhan, maka beliau menolak. Beliau memilih mengasingkan diri daripada terjadi konflik di dalam kerajaan. Beliau naik ke Pegunungan Seribu, yaitu di Gunung Kidul, menyisir pantai selatan, sehingga sampailah di sini yang dulu namanya Hutan Sawar. Hutan Sawar, iya. Setelah sekian lama bersembunyi di sini bersama istri beliau yang bernama Dewi Lohwati dan anjing kesayangan beliau yang bernama Belang Yuyang, ternyata persembunyian beliau sendiri di sini ketahui. Ya, ketika bala tentara Demak melacak sampai sini, daripada beliau tertangkap dan disuruh masuk Islam, beliau menyabda hutan ini agar terbakar berkobar-kobar. Dari api yang berkobar itulah diambil kata Pantai Ngobaran hingga saat ini. Baik, kalau Pantai Ngobaran sendiri dibuka untuk umum berwisata itu pada tahun berapa ya Pak? Kalau dibuka untuk umum jalan untuk wisata itu sekitar tahun 2009-2010 itu baru mulai ada wisatawan masuk ke Ngobaran. Kalau dulunya, sedari dulu Ngobaran sebagai tujuan pantai spiritual religi, yaitu untuk pelaku kebatinan dan sebagainya. Oh, seperti itu. Iya. Jadi, terus Pak, ini bangunan pura ini kalau nggak salah bukan hanya kecil ya Pak? Iya. Nah, ini sekarang besar ini. Sebesar ini itu dibangun kapan ya Pak? Pura ini sendiri dibangun pada awalnya sekitar tahun 2006 karena tujuan Tirta Yatra atau persembahan sembahyangan suci dari Bali itu karena tiap tahunnya semakin meningkat dan meningkat, maka untuk fasilitas sembahyang agar memenuhi ibaratkan memenuhi standar untuk sembahyang dan semakin banyaknya umat yang masuk biar muat, maka semakin setiap tahunnya direnovasi. Oh, Iya. Baik Pak, nah ini yang saya masih penasaran nih Pak. Saya menurut sumber yang saya baca bahwa penduduk Ngobaran sendiri malah beragama Islam. Bener seperti itu atau Iya, gimana Pak? bener. Penduduk Ngobaran sendiri beragama Islam, tapi hingga saat ini saya menjunjung tinggi yaitu toleransinya. Walaupun beragama Islam, ketika ada umat kita, umat Hindu Dharma mengadakan kegiatan apapun, warga sekitar tetap membantu untuk terlaksananya agar acara itu tetap lancar. Ya, jadi memang yang datang ke sini untuk bersembahyang di pura ini adalah mereka teman-teman ataupun traveler yang ingin berwisata religi, terutama agama
Hindu. Iya. Baik Pak, selain itu masih adakah ritual-ritual khusus yang diadakan masyarakat sekitar Pak? Masih ada. Hingga saat ini yaitu ada beberapa rangkaian kegiatan adat yang saat ini masih melekat di warga ini yang dilaksanakan di Pantai Ngobaran, yaitu ada sadanan, satu suro, dan kemudian ada beberapa kegiatan lainnya. Iya. Nah, satu lagi nih Pak, Iya. kalau kita lihat di sini kan ada pura. Iya. Nah di sebelah sana ini kalau kita lihat kan ada musola. Iya. Nah ini kan berdampingan Pak. Iya. Sebenarnya musola tersebut masih digunakan untuk sembahyang atau enggak ya Pak? Iya, untuk saat ini musola ini karena tempatnya sudah kecil maka dipindahkan ke atas, dan untuk saat ini musola yang di bawah difungsikan untuk berdoa umat bersama. Maksudnya siapapun boleh menggunakan tempat itu untuk berdoa. Iya. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak untuk Iya. infonya Iya. dan mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Dan tetap kita jaga kebudayaan kita yang toleransinya juga tinggi, dan sekali lagi saya mohon maaf sudah mengganggu waktunya dan terima kasih banyak Terima untuk kasih. informasinya. Iya. Oke traveler, jadi demikian tadi wawancara kita dengan narasumber kita. Alhamdulillah banget di Pantai Ngobaran ini masih terjaga toleransi yang amat kental sekali. Karena apa? Karena penduduk Ngobaran sendiri adalah beragama Muslim, sedangkan yang datang ke sini yang bersembahyang di pura ini adalah umat-umat Hindu yang datang kebanyakan dari teman-teman dari Bali. Oke, seperti itulah sedikit kisah tentang Pantai Ngobaran yang konon katanya memiliki sejarah yang sangat panjang dari Prabu Brawijaya V hingga saat ini. Tetap ikutin kita terus ya traveler. Alright, traveler. Jadi nggak perlu jauh-jauh kita menyeberang pulau. Ternyata di Gunung Kidul ada salah satu pantai yang menyajikan sajian khas banget Bali. Istilahnya untuk pandangan kita. Jadi memang nuansa di Pantai Ngobaran ini masih Bali banget. Jadi nggak perlu jauh-jauh untuk menyeberang pulau. Kita cukup ke Pantai Ngobaran yang ada di Gunung Kidul. Kita sudah bisa merasakan suasana Bali. Alright traveler, demikian tadi kunjungan kita ke Pantai Ngobaran. Terima kasih banyak udah ngikutin kita semua hari ini. Terus mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam peliputan kali ini. Kesalahan hanyalah milik saya pribadi, kesempurnaan hanyalah milik Allah. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan. Terus belajarlah dari sejarah sebelum sejarah yang akan mengajarimu kembali. Piknik anti ribet. Dan mulai saat ini, selamatkan anak cucu kita dari bahaya kurang pindik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.